Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu guru dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai soal-soal P3K, soal-soal berisi P3K ya, untuk menghadapi P3K tahap 3 nanti ya. Ini kompetensi teknis yang biasanya saya pas membagikan soal-soal itu bentuk teks ya melalui video, dan ini saya langsung video ya, langsung rekaman ya, langsung nongol ya. Nah, jadi langsung pakai video. Silakan Bapak Ibu untuk mencatat poin-poinnya ya, kata kuncinya, biar untuk menambah, untuk lebih hafal ya. Pastinya Bapak Ibu juga sudah banyak yang hafal mengenai materinya, soal-soalnya seperti itu. Ya, di sini saya akan bahas soal yang kompetensi teknisnya seperti itu. Ya, seperti teknis yang soal-soal yang sering keluar ya Bapak Ibu. Pastinya. Silakan Bapak Ibu untuk mencatat ya poin-poinnya ya. Sebelum dimulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang KN Arok dan Gendedes adalah A. Bicara tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah KN Arok dan Gendedes, atau E. Gambar candi. Jadi ini di sini media pembelajarannya cocok ya untuk menjelaskan materi tentang KN Arok dan Gendedes, yaitu yang D. Video kisah KN Arok dan Gendedes. Jadi ketika memutarkan langsung videonya, siswa itu cepat mudah paham ya, mudah paham seperti itu. Nomor 2 ya, pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representatif feedback, B. Kumulatif feedback, C. Kuantitatif feedback, D. institutionalized feedback, atau E. External feedback. Ini soal-soal yang sering keluar ya Bapak Ibu. Nah, apa yang A, apa yang B, apa yang C, atau yang E ya. Jadi ketika pemberian umpan balik jika siswa heterogen, yaitu yang A. Representatif feedback. Nah, saya juga pakai pembelajarannya ini ya Bapak Ibu. Nah, ini suka untuk pembelajaran ya. Jadi untuk terus membaca dan nambah pemahaman ya, nambah hafalan. Soal nomor 3. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman ya, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen, yang tadi siswa heterogen ya. Dan sekarang siswa homogen, yaitu yang apa yang A. Representatif feedback, apa yang B. Kumulatif feedback, C. Kuantitatif feedback, D. Institutional feedback, E. External feedback ya. Jadi jawabannya yang kumulatif feedback. Ini soal-soal yang sering keluar, jadi kata kuncinya yaitu di siswa homogen seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 4. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktik. Jadi jawabannya yang E, yang B ya, yang proyek. Ya, pengamatan pertumbuhan pohon singkong ya merupakan penilaian apa? Itu ya. Jadi yang D, yang proyek ya. Jika pengamatan pertumbuhan, jadi siswa langsung mengamati ya, seperti itu.
soal nomor 4. Sekarang soal yang nomor 5. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktik. Ya, ketika membuat hasil laporan ya, hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian apa kinerja, apa produk, apa portofolio, atau proyek, apa praktik. Jadi yang produk seperti itu. Kita lanjut soal nomor 6. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. finding out, D. summing up, atau E. finding in. Ya, ini soal-soal yang sering keluar juga ya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu untuk memahami ya. Di sini kata kuncinya mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa seperti itu. Jadi keeping track, mampu menelusuri. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 7. Penilaian harus mampu mengecek. Nah, ini mengecek. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track, B. checking up, C. finding out, D. summing up, atau E. finding in. Itu yang berarti mampu mengecek ya. Di sini kata kuncinya mampu ya, mengecek ketercapaian, mampu mengecek ketercapaian, yaitu checking up. Sudah jelas ya, checking up. Jadi mampu mengecek seperti itu. Kita lanjut ya, nomor 7 ya. Kita nomor 7. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. pedagogik, B. profesional, C. kepribadian, D. sosial dan budaya. Nah, di sini guru itu harus menguasai ya, harus menguasai bidang keilmuan ya untuk menunjang proses pembelajaran ya. Pastinya guru itu harus menguasai, sudah jelas ya, yaitu pedagogi seperti itu. Ya semuanya ya, guru itu harus menguasai pedagogi, profesional ya, kepribadian, sosial seperti itu. Soalnya nomor 8. Jadi jawabannya yang tadi, guru menguasai bidang keilmuan yaitu pedagogi. Soal nomor 8. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. terbuka, B. menyeluruh, C. bermakna, D. adil, atau E. sahih. Nah, di sini kata kuncinya yaitu ya, penilaian yang dilakukan ya, ini oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa dengan menilai kemampuan siswa ya, harus dapat menilai kemampuan siswa dengan tuntutan kurikulum yang meliputi berbagai aspek. Di sini penilaian sesuai tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek, yaitu jawabannya yang menyeluruh ya. Jangan lupa Ibu catat juga poin-poinnya ya. Kita lanjut soal nomor 9. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali, ada kata kecuali: A. penentuan alokasi waktu, B. penentuan pokok bahasan, C. penentuan indikator atau tujuan, atau D. pendistribusian butir soal. Nah, di sini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan ya dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian. Jadi jawabannya yang penentuan indikator atau tujuan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal nomor 10. Berdasarkan hasil tes,
para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes: A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pretest post-test, atau D. Diagnostik. Ya, ini soal-soal yang sering keluar ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya. Di sini soal-soalnya sering keluar ya. Pahami kisi-kisinya ya. Belajar ketika Bapak Ibu sudah sering belajar materi-materi soal-soalnya, ketika menghadapi soal dan soalnya itu keluar yang sering Bapak Ibu baca, langsung centang. Di sini nomor 10 berdasarkan hasil tes ya. Jadi siswa itu dibagi beberapa kelompok ya, menjadi beberapa kelas, yaitu apa, sesuai dengan tingkat IQ-nya, tingkat kepintarannya, tingkat kecerdasannya, seperti itu ya. Jadi yaitu penempatan, makanya ada kelas A, kelas B, kelas C, seperti itu ya. Nah, dan lain sebagainya. Jangan Bapak Ibu untuk memahami. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.